Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Suka atau tidak suka, bersepeda di tanjakan tidak bisa dihindari. Entah itu tanjakan landai maupun tanjakan curam. Nah, tak jarang tanjakan mampu membelokkan kemudi sepeda kita, alias balik kanan secara teratur, terutama bagi pesepeda rekreasi. Bersepeda di perkotaan tidak menjamin kita mendapatkan rute yang semuanya datar. Ada kalanya kita menghadapi flyover. Syukurnya, tanjakan berupa jembatan, flyover, atau jalan raya di perkotaan sudah didesain tidak melebihi gradien 6%, sehingga mampu dilewati oleh pesepeda rekreasi yang memiliki power rata-rata 100 watt ke bawah. Apalagi tanjakan tersebut umumnya pendek. Tetapi tak jarang masih ada pesepeda yang tidak bisa melewati tanjakan ini. Banyak alasan kenapa tidak bisa menaklukkan tanjakan. Berikut ini beberapa penyebab kenapa kita tidak sanggup melewati tanjakan. Mental. Penyebab utama kenapa kita tidak bisa menaklukkan tanjakan adalah kendala psikologis. Melihat tanjakan yang seakan menjulang, mental kita sudah jatuh duluan. Belum juga dicoba, dalam pikiran kita sudah tertanam, tidak mungkin bisa melewatinya. Ujung-ujungnya, kita turun dari sepeda dan menuntunnya menuju puncak. Ketidaksiapan mental tersebut muncul karena kita tidak percaya diri dengan kemampuan kita. Tidak bedanya kita bisa disebabkan kesalahan dalam gaya bersepeda, sehingga di masa lalu kita seakan disiksa oleh tanjakan. Trauma tersiksa oleh tanjakan inilah penyebab mental kita jatuh sebelum berjuang. Ciri kita stres ketika menghadapi tanjakan adalah jika kita menemukan kita mencengkeram setang sepeda dengan kencang, tidak rileks. Maka sambil menarik nafas yang dalam, tenangkan diri kita sebelum memasuki jalur tanjakan. Tenaga. Kesalahan yang paling sering dilakukan adalah memforsir tenaga di awal tanjakan dan kehabisan tenaga ketika masih di tengah tanjakan. Kehabisan tenaga ini terjadi ketika akan memasuki tanjakan. Kita memporsi tenaga dengan bersepeda secepat mungkin, dengan menggunakan gear tinggi, mengandalkan kekuatan otot. Kelelahan muskuloskeletal akibat menggunakan tenaga otot yang berlebihan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk pemulihan dibandingkan kelelahan kardiovaskular. Jadi, gunakan gear sedang, tidak terlalu ringan, juga tidak terlalu berat ketika di awal tanjakan. Dan fokus kepada putaran pedal yang konstan. Mengandalkan cadence untuk mencapai kecepatan tertentu akan menghemat tenaga yang bersumber dari kekuatan otot. Ketika akan mencapai puncak, inilah saatnya kita menggunakan cadangan kekuatan kita, yaitu mengandalkan kekuatan otot. Momentum. Sepeda adalah benda bergerak. Ketika kita mengayuh sepeda pada kecepatan tertentu, kita akan mendapatkan momentum, di mana sepeda masih melaju walaupun pedal tidak dikayuh. Kesulitan pesepeda ketika ditanjakan adalah memindahkan gear ke tingkat yang lebih ringan ketika berada di tengah-tengah tanjakan. Perpindahan gigi seakan berat dan berderak. Bila kita bisa mendapatkan momentum dengan memacu sepeda lebih cepat di awal tanjakan, maka kita memiliki kesempatan untuk tetap melaju tanpa mengayuh sepeda. Dan pada saat itulah kita bisa memindahkan gear dengan lebih mulus. Gear ratio. Sebagaimana kita bicarakan sebelumnya, kelelahan dan habisnya tenaga ketika di tengah-tengah tanjakan salah satunya disebabkan kita menggunakan gear ratio yang terlalu berat. Tidak berpindahnya gear ratio ke yang lebih ringan bisa disebabkan kita terlalu percaya diri bahwa kaki kita masih sanggup mengayuh di tanjakan curam. Atau bisa jadi kita kesulitan memindahkan gear ke yang lebih ringan akibat tegangan rantai yang terlalu kencang. Agar kita terhindar
Dari menggunakan gear yang terlalu berat ketika ditanjakan, turunkan gear sebelum memasuki jalur tanjakan. Jaga agar kaki tetap berputar pada 70 rpm atau lebih. Jika kita merasa putaran kaki melambat karena putaran yang terasa berat, turunkan gear untuk menjaga RPM tetap dalam kisaran optimal 60-70 rpm. Berdiri. Mengayuh sepeda dengan teknik up saddle memang menghasilkan ledakan tenaga yang besar. Tetapi teknik ini menuntut kebutuhan oksigen dan kekuatan otot kaki yang besar. Melakukan teknik up saddle di awal tanjakan membuat kita kehabisan tenaga ketika di tengah tanjakan. Bila kita mampu melakukan teknik up saddle, lakukan di tahap akhir pendakian. Bahan bakar. Saya kadang-kadang melakukan kesalahan ini. Bersepeda dari rumah menuju rute tanjakan di Bandung Timur, yang kadang-kadang harus bersepeda hampir 1 jam. Tanpa berhenti dan mengisi bahan bakar, langsung menerjang jalur tanjakan. Nutrisi yang tersedia bagi pesepeda hanya bisa mensuplai tenaga untuk durasi 60 hingga 90 menit. Setelah itu, tubuh membutuhkan asupan nutrisi baru untuk menjamin ketersediaan glukosa dan glikogen. Agar tidak terjadi kehabisan bensin di tanjakan, sebelum memasuki jalur tanjakan, apalagi kita sudah bersepeda kurang lebih 60 menit, sempatkan untuk istirahat dan makan makanan yang mengandung karbohidrat tinggi yang mudah dicerna. Bisa berupa pisang maupun makanan manis lainnya. Sepeda. Rata-rata pesepeda yang merambah jalur tanjakan curam dengan gradien di atas 10% menggunakan sepeda gunung lengkap dengan box suspensi dan ban lebar dengan knop besar. Di sini kadang-kadang pesepeda lupa untuk mengunci box suspensi, sehingga ketika melibas tanjakan, tenaga yang disalurkan ke pedal tidak 100% digunakan untuk memutar roda belakang, tetapi sebagian terserap oleh pergerakan suspensi yang turun naik, efek bobbing. Maka ketika akan memasuki jalur tanjakan, pastikan box suspensi sepeda sudah terkunci. Dan kesalahan kedua adalah ban dengan rolling resistance yang besar. Memang sepeda gunung pantasnya menggunakan ban lebar dengan knop yang besar, agar gaya traksi ban bisa mengatasi jalur off-road. Tetapi kadang-kadang jalur pendakian adalah jalan aspal yang mulus. Apalagi bila mendaki flyover di jalur perkotaan, menggunakan sepeda dengan ban lebar dan knop besar di jalan aspal akan menghasilkan rolling resistance yang tinggi. Rolling resistance yang tinggi menyebabkan kayuhan pun semakin berat. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.